Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuning Tias dengan akhir NIM 0069 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai makalah hasil kerja saya yang berjudul Teori Belajar Sibernetik dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi pengertian teori belajar sibernetik. Teori adalah suatu pernyataan yang berisikan kesimpulan substantif tentang keteraturan. Menurut Jonathan H. Turner, teori adalah suatu proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Menurut Nazir, teori adalah sebuah opini. Sibernetik merupakan istilah yang lebih mengacu pada ilmu interdisipliner yang mempelajari struktur, fungsi, dan sistem kontrol di dunia alam, teknologi, maupun sosial. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Norbert Wiener pada tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul Cybernetic of Control and Communication in the Animal in the Machine. Sibernetik mempelajari proses kontrol dan komunikasi yang melibatkan interaksi antara komponen-komponen yang berbeda dalam konteks biologi, mesin, dan sosial. Jadi, teori sibernetik adalah merupakan teori yang relatif masih baru dari semua teori yang lebih dikenal atau yang sering dikenal. Teori sibernetik berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan dengan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar secara efektif. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi, seolah-olah teori sibernetik mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu dengan mementingkan proses belajar dari hasil belajar. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai tujuan belajar menurut teori belajar sibernetik. Tujuan teori sibernetik atau sering disebut sebagai teori pembelajaran berbasis sibernetik adalah memahami proses pembelajaran sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai komponen termasuk siswa, guru, materi, pembelajaran, lingkungan, pembelajaran, dan konteks sosial. Berikut adalah beberapa tujuan teori. Teori sibernetik yang antara lain yang pertama yaitu memahami proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan memahami proses pembelajaran yaitu untuk memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu merancang lingkungan pembelajaran yang efektif. Tujuan utama teori pembelajaran sibernetik adalah merancang lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi dan komunikasi. Teori pembelajaran sibernetik mendorong interaksi yang mendorong efektif antara guru dan siswa serta antara siswa sesama siswa. Yang keempat yaitu mendorong pembelajaran mandiri dan aktif. Tujuan teori pembelajaran sibernetik adalah untuk mendorong siswa menjadi pembelajar yang mandiri, aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan sistem pembelajaran adaptif. Melalui penciptaan lingkungan pembelajaran yang dinamis, interaktif, dan adaptif, teori pembelajaran sibernetik bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan siswa secara optimal dalam era digital yang terus berubah-ubah. Kemudian yang C yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. A yaitu kelebihan teori sibernetik. Semua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda. Sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar merupakan suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang individu melalui tahapan-tahapan tertentu. Yaitu beberapa kelebihan-kelebihan teori belajar sibernetik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses isi belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Yang kedua yaitu hasil teori belajar sibernetik adalah adanya perubahan, baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun secara kemampuan pendarana kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga yaitu setiap peserta didik bisa memilih model pembelajaran yang paling sesuai untuk dirinya. Yang keempat, proses pembelajaran bisa disajikan dengan menarik, interaktif,
dan komunikatif, sehingga para peserta didik lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kelima yaitu beranggapan dunia sebagai sebuah global village, di mana masyarakatnya bisa saling mengenal satu sama lain, bisa saling berkomunikasi dengan baik. Yang keenam yaitu ketika bertanya atau merespon sebuah pertanyaan guru atau instruktur dari guru secara psikologis, peserta didik akan lebih berani mengungkapkannya karena siswa tidak akan merasa takut salah dan menanggung akibat dari kesalahannya. Kemudian penyajian hasil pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang terakhir yaitu informatif, memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Kemudian B, kekurangan atau kelebihan dari teori sibernetik. Teori sibernetik dikritik secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologis dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme isi kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori sibernetik. Beberapa kelemahannya yaitu yang pertama, kesulitan dalam mengimplementasikan praktif, yaitu apa yang dimaksud dengan itu. Kemudian yang dimaksud dengan ini adalah konsep-konsep sibernetik seringkali kompleks dan sulit untuk diimplementasikan secara langsung dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian teknologi yang diperlukan untuk menciptakan sistem pembelajaran adaptif dan dinamis juga dapat menjadi hambatan bagi beberapa sekolah atau lembaga pendidikan yang lainnya. Yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi. Pendekatan sibernetik dalam pembelajaran seringkali mengendalikan teknologi untuk melacak dan menganalisis kinerja siswa yang menyediakan umpan balik yang disesuaikan. Ketergantungan pada teknologi dapat menjadi masalah jika infrastruktur teknologi teknologi tidak tersedia atau tidak stabil. Kemudian yang ketiga, kurangnya penekanan pada aspek kualitatif pembelajaran. Teori sibernetik cenderung menekankan pada aspek-aspek kuantitatif pembelajaran seperti pengukuran kinerja siswa dan penyediaan umpan balik yang terkait. Kemudian yang keempat yaitu ketidakpastian dalam pengaturan siswa. Meskipun teori sibernetik menawarkan pendekatan yang fleksibel dalam pengaturan sistem pembelajaran, namun ada tingkat ketidakpastian yang melekat pada sistem yang berubah-ubah dan adaptif. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam menetapkan tujuan yang jelas dan memantau kemajuan siswa secara konsisten. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada umpan balik. Yang dimaksud dengan ketergantungan umpan balik itu adalah sistem sibernetik sangat tergantung pada umpan balik untuk mengatur dan memperbaiki diri. Namun terkadang umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan mungkin tidak selalu tersedia atau mungkin selalu terlambat, yang dapat menghambat efektivitas proses pembelajaran itu. Kemudian D, yaitu ciri-ciri belajar menurut teori belajar sibernetik. Teori sibernetik dalam pembelajaran adalah kerangka konseptual yang mengadopsi prinsip-prinsip sibernetika, yaitu ilmu yang mempelajari kontrol, komunikasi, dan regulasi dalam sistem, dan menerapkannya dalam konteks pembelajaran. Ciri-ciri teori sibernetik dalam pembelajaran antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaturan atau regulasi. Teori sibernetik dalam pembelajaran menganggap sistem pembelajaran sebagai entitas yang mampu mengatur dirinya sendiri. Yang kedua yaitu komunikasi. Ciri penting dari teori sibernetik dalam pembelajaran adalah penekanan pada peran komunikasi. Komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa lainnya. Yang kemudian yang ketiga pemodelan sistem. Sistem pembelajaran sebagai entitas kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan berinteraksi. Kemudian yang terakhir yaitu adaptasi. Dalam pembelajaran menekankan kemampuan sistem pembelajaran untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntunan pembelajaran, sehingga peserta didik harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang E yaitu prinsip-prinsip teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip utama yang dikemukakan dalam teori ini. Yang pertama yaitu umpan balik atau feedback.
di mana sistem pembelajaran menerima informasi tentang hasil dari tindakan atau proses belajar yang dilakukan. Umpan balik ini bisa berupa respon dari guru, hasil evaluasi, atau pengalaman langsung dari tindakan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, keterlibatan aktif. Teori sibernetik menekankan pentingnya peran aktif siswa. Jadi keterlibatan aktif. Jadi teori sibernetik itu sangat mementingkan peran aktif siswa di mana siswa harus bisa berkomunikasi baik dengan siswa dengan siswa yang lain, siswa dengan guru dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang didefinisikan dengan jelas. Prinsip ini menyoroti pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik sehingga bisa terukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas. Kemudian yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas. Teori sibernetik mengakui di setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Oleh sebab itu, pendekatan pembelajaran harus fleksibel dan bisa disesuaikan dengan gaya belajar, minat, serta tingkat pemahaman peserta didik. Jadi, guru itu harus bisa memberikan gaya belajar yang tidak monoton sehingga suatu siswa atau peserta didik tidak merasa bosan ketika menjalankan sebuah proses kegiatan belajar. Kemudian yang kelima, siklus belajar berkelanjutan. Pembelajaran sebagai proses yang berkelanjutan dan iteratif. Siswa terlibat dalam siklus yang melibatkan perencanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Teori sibernetik menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dalam konteks pembelajaran. Jadi siswa diajak untuk mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan informasi, kemudian merumuskan strategi. Kemudian yang selanjutnya yaitu F, teori belajar sibernetik menurut para tokoh. Yang pertama yaitu teori belajar menurut L. Nev Landa. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah Landa. Ia merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Landa membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, convergent, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contoh-contoh proses algoritmik misalnya yaitu kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Sedangkan berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergent, menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Kemudian contoh dari proses belajar, proses berpikir proses belajar heuristik yaitu di mana dalam menjalankan mesin mobil kegiatan yang dilakukan menjalankan secara berurutan. Yang terakhir yaitu yang B, teori belajar menurut Parks dan Scott. Tokoh teori sibernetik yang lain adalah Parks dan Scott yang diperkenalkan tipe peserta didik yang holistik dan tipe serial. Peserta didik tipe holistik cenderung memiliki atau mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus. Sedangkan peserta didik tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Berikutnya, pembelajaran sibernetik sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback dalam konteks pendidikan. Beberapa penjabaran mengenai teori belajar sibernetik menurut Parks dan Scott sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori belajar konversional atau conversation theory. Menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan konversional dan conversion theory itu jadi menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Jadi si peserta didik itu harus saling interaksi dengan siswa lainnya sehingga proses pembelajaran itu terjadi dengan lancar. Kemudian pembelajaran terjadi melalui dialog aktif, interaksi antara individu dengan lingkungan pembelajaran, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi satu sama lain itu harus saling bersosialisasi dan saling berinteraksi sehingga peserta didik terlihat sangat aktif. Kemudian konsep adaptif atau adaptation
Menekankan pentingnya adaptasi dalam proses pembelajaran. Adaptasi dalam konteks ini mengacu pada kemampuan individu yang menyesuaikan pemahaman atau pengetahuan dengan kebutuhan dan tuntunan lingkungan pembelajaran. Kemudian model pembelajaran berbasis komputer atau computer based learning model. Yang dimaksud ini yaitu sebagai teaching machines atau mesin pengajaran. Model ini dirancang untuk menyajikan materi pembelajaran secara adaptif berdasarkan respon individu sehingga mengoptimalkan terjadinya proses pembelajaran. Kemudian pentingnya feedback atau feedback, yaitu mereka itu berpendapat bahwa umpan balik yang tepat dan mendalam dapat memfasilitasi proses adaptif dan pemahaman yang lebih baik. Secara keseluruhan, teori belajar menurut Parks and Scott menyoroti pentingnya interaksi sosial adaptif dan umpan balik dalam proses pembelajaran. Pendekatan mereka menekankan bahwa pembelajaran bukanlah proses pasif, tetapi sebuah konstruksi aktif yang melibatkan interaksi antara individu dengan individu lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang C, penerapan teori belajar menurut sibernetik dan pembelajarannya. Jadi penerapannya itu dengan adanya umpan balik dari siswa, guru akan mengetahui apakah materi yang disampaikan telah dipahami dan apa kesulitan siswa dalam memahaminya. Jika ada selanjutnya tindakan remedial, apa yang perlu dilakukan, sebaiknya umpan balik dari guru misalnya dalam bentuk nilai atau hasil kerja siswa akan mengingatkan kepada siswa sampai sejauh mana perasaannya atau penguasaannya terhadap materi yang diajarkan. Kemudian berdasarkan umpan balik tersebut, siswa dapat memutuskan tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajarnya jika kurang memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.